Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, perkenalkan nama saya Hani dari NIM 0503212114 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membawakan mata kuliah Matematika Keuangan dengan materi Net Present Value versus Internal Rate of Return. Berikut videonya, selamat menyaksikan. NPV dan IRR, kepanjangannya adalah Net Present Value dan Internal Rate of Return. Apa tujuan dari metode analisis investasi menggunakan NPV dan IRR, dan bagaimana cara menghitung NPV dan IRR? Gagasan utama Net Present Value sangat sederhana. Waktu adalah uang. Metode NPV atau arus kas yang didiskon memperhitungkan nilai waktu uang dengan cara menerjemahkan semua arus kas di masa depan menjadi nilai uang saat ini, menjumlahkan nilai investasi saat ini dan nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Contoh simpelnya seperti ini. Jika Anda punya uang dengan nominal Rp5.000 di saku Anda saat ini, maka di 5 tahun berikutnya, uang Rp5.000 di saku Anda sudah tidak lagi bernilai sama dengan nilai sekarang. Jika NPV dari suatu proyek bernilai positif, maka proyek itu layak untuk dikejar, karena menciptakan nilai bagi perusahaan. Yuk, tanpa basa-basi kita lakukan penghitungan NPV step by step. Berapa persen value atau nilai sekarang dari semua arus kas yang masuk dan keluar dari proyek ini? Proyek A membutuhkan investasi sebesar Rp10.000 di hari ini atau di tahun 0, dan diharapkan memberikan profit selama 4 tahun dengan nominal Rp4.000 per tahun. Investasi Rp10.000 masuk dalam uang hari ini. Rp10.000 hari ini sama dengan Rp10.000 sekarang. Berapa persen value dari profit Rp4.000 yang kita harapkan 1 tahun dari sekarang? Untuk menghitung persen value-nya, kita perlu mengambil jumlah nominal Rp4.000 dan membaginya dengan 1 ditambah biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah perhitungan biaya modal perusahaan di mana setiap kategori modal ditimbang secara proporsional. Semakin beresiko perusahaannya dan semakin beresiko proyeknya, semakin tinggi WACC jadinya. Mari kita ambil WACC yang cukup tinggi, yaitu 20% dalam perhitungan ini. 1 ditambah 20% sama dengan 1,2. Rp4.000 dibagi 1,2 sama dengan Rp3.333. Persen value atau nilai sekarang dari Rp4.000 1 tahun ke depan adalah Rp3.333 untuk saat ini. Berapa persen value dari keuntungan Rp4.000 yang kita harapkan 2 tahun dari sekarang? Untuk menghitung nilai sekarang atau persen value, kita perlu ambil jumlah nominal Rp4.000 dan membaginya dengan 1 ditambah 20% pangkat 2. Karena kita perlu mengambil 2 langkah dari tahun kedua ke tahun ke-1 dan dari tahun 1 hingga hari ini. Ini sama dengan menganggap Rp4.000 dibagi 1,2 dikali 1,2 atau Rp4.000 dibagi 1,44, yaitu Rp2.780. Nilai sekarang dari jumlah nominal Rp4.000 2 tahun dari sekarang adalah Rp2.780, seperti nilai saat ini. Berapa persen value dari profit Rp4.000 yang kita harapkan 3 tahun dari sekarang? Untuk menghitung nilai sekarang, kita perlu mengambil jumlah nominal Rp4.000 dan membaginya dengan 1 ditambah 20% pangkat 3. Karena kita perlu mengambil 3 langkah. Dari tahun ketiga ke tahun kedua, dari tahun 2 ke tahun 1, dan dari tahun ke-1 hingga hari ini. Ini sama dengan menganggap Rp4.000 dibagi 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 atau Rp4.000 dibagi 1,728.
yaitu Rp2.310. Nilai Rp4.000 dari ini dalam 3 tahun ke depan adalah senilai Rp2.310. Berapa persen value dari profit Rp4.000 yang kita harapkan 4 tahun dari sekarang? Untuk menghitung nilai sekarang, kita perlu mengambil jumlah nominal Rp4.000 dan membaginya dengan 1 ditambah 20% pangkat 4. Ini sama dengan menganggap Rp4.000 dibagi 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 atau Rp4.000 dibagi 2,0736, yaitu Rp1.930. Nilai Rp4.000 di hari ini dalam tahun keempat adalah senilai Rp1.930. Kita semua telah menjabarkan semua arus kas, jadi setara hari ini. Untuk mendapatkan NPV, Anda sekarang cukup menjumlahkan dan menemukan NPV sebesar Rp350. Karena net present value dari proyek ini adalah positif, maka proyek ini layak untuk dikejar, karena tercipta nilai bagi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung internal rate of return atau IRR? IRR adalah tingkat diskon di mana net present value menjadi 0. Dengan kata lain, Anda menyelesaikan IRR dengan menetapkan NPV pada 0. Kita ambil proyek A yang sama dan breakdown rumus untuk menghitung NPV. Melalui trial and error atau penggunaan rumus IRR di Excel, kita akan menemukannya. IRR untuk proyek A adalah 22%. IRR sebesar 22% ini melebihi WACC 20%. Dengan demikian, proyeknya layak dikejar. Karena itu menciptakan nilai bagi perusahaan. Bagaimana jika kita memiliki banyak proyek di perusahaan kita yang ingin kita ajukan? Kita hanya memiliki uang Rp10.000 untuk dibelanjakan pada investasi. Proyek mana yang secara finansial paling menarik secara tetap? Selama 4 tahun penuh, masing-masing dari 3 proyek memiliki kumulatif profit senilai Rp16.000. Tetapi profit ini bervariasi waktunya. Profit yang didistribusikan secara merata untuk proyek A, profit tinggi di tahun-tahun awal, menyusut ke profit yang lebih rendah di tahun-tahun berikutnya untuk proyek B. Dan profit terendah di tahun-tahun awal berkembang ke profit yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya untuk proyek C. Sebagai manajer keuangan, menerapkan metode NPV dan IRR dapat membantu Anda. Kita telah menghitung bahwa 20% WACC, NPV proyek A adalah Rp350. IRR-nya adalah 22%. Untuk proyek B, karena profit yang tinggi di tahun-tahun awal yang tidak terlalu banyak didiskon berdasarkan nilai waktu uang atau time value of money, NPV adalah Rp1.170 dan IRR-nya adalah 27%. Untuk proyek C, karena menunggu lama untuk mendapatkan profit yang lebih besar, NPV-nya negatif dengan minus Rp460 dan IRR-nya adalah 18%. Proyek C tidak layak dikejar dengan NPV negatif dan IRR-nya yang berada di bawah WACC. Proyek B adalah proyek yang paling menarik. Saya harap Anda menikmati penjelasan singkat tentang net present value dan IRR ini. Jika Anda menikmati video ini, mohon beri like, share, and comment, serta subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.